Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian atau pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji dan kita sampai pada bab sunnatus shalah atau sunnah shalah. Ada dibagi tiga ya. Ada sunnah yang dilakukan sebelum sholat, sunnah allati tu'adda qabla sholat. Sudah kita bahas itu bahwa sunnah sholat yang dilakukan sebelum sholat paling tidak ada tiga perkara. Pertama adalah al-adzan, sudah kita bahas tentang adzan. Kedua adalah iqamah yang juga sudah kita bahas. Kemudian ketiga adalah sutra, ittikhadu sutratin amamah, mengambil sutra atau penghalang pembatas tempat sholat ya, yang membatasi antara dirinya dengan orang-orang yang lewat di depannya. Ya seperti ya, sutra itu tidak harus kemudian berupa benda tertentu atau harus benda tertentu ya. Tapi dia bisa beberapa benda yang kira-kira perannya itu adalah sebagai sutra, seperti tembok ya, jidar, ini sutra ya kan, jidar, kemudian aso ya. Aso itu tongkat ya kan? Atau yang biasa dijadikan alas untuk sholat seperti sejadah ya kan? Sejadah baik yang sendiri ataupun yang bareng-bareng. Ini karpet kita kebanyakan di Indonesia ini ya sudah dalam bentuk sejadah ya, kira-kira karena sudah dibatasi per saf sehingga ketahuan itu batasan saf itu kemana sampai mana, itu tempat duduknya, maka juz ini adalah ya batas tempat sujud dia. Nah, jadi itu pun tentu dinamakan sutra. Ya, ini ya sutra juga nih. Sutra. Nah, ini sudah ada garis nih. Atau kalau tidak ada garisnya, kalau kita sholat di lapangan atau di mana gitu, ya kita bikin garis saja begitu. Kira-kira pakai kapur atau pakai apa, ya, itu juga bagian daripada sutra. Intinya apa? Yang sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan orang yang lewat di depannya. Jadi supaya orang tidak sembarangan lewat di depan orang sholat, karena tentu tidak boleh lewat di depan orang sholat, bahkan menunggu selama beberapa lama pun ya itu lebih baik bagi dia daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat di depan tempat sujudnya ya. Nah itu sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id amara bil hirbah. Ketika beliau melaksanakan sholat Id, waktu itu umumnya di lapangan ya, amara bil hirbati, beliau memerintahkan untuk mengambil seujung tombak lah, kira-kira ya, tombak atau tongkat, fatudha baina yadayhi, lalu kemudian diletakkan di depannya.
ya, karena sholat Id umumnya di lapangan, ya, sehingga perlu untuk mengambil sesuatu untuk dijadikan penghalang antara dirinya dengan orang yang bisa jadi lewat di depannya. Fa yusalli ilaiha wan nas wara'ahu, lalu kemudian Nabi sholat di belakang menghadap ke sutroh itu atau ke tombak itu tadi, dan orang-orang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yaf'alu dzalika fi safari, Rasulullah biasa melakukan itu juga ketika di dalam safar, ya, ketika safar. Baik. Nah itu terkait dengan sunnah sebelum sholat, ya, sunnah sebelum sholat. Di masa sutra ya, ketika kita sholat jamaah nih, ketika batal kan otomatis itu sebaiknya keluar dari itu kan, kalau keluar dia melewati jamaah yang lain, itu gimana? Ya, dia keluarnya ya upayakan tidak lewat gitu, tapi ke sana gitu. Nah, upayakan gimana supaya tidak terlalu mengganggu ketika posisi apa, sujud atau apa ya, supaya tidak mengganggu. Jadi ya dia keluar ke belakang tetap, ya, tidak apa-apa kalau begitu, ya, kalau batal, ya, kalau dia nunggu sholat berarti sholat jamaahnya selesai, ya kan, selesai dan dia tidak mendapat, ya, jamaah, ya. Nah kira-kira gitu ya. Kalau anak kecil yang berlarian di depan kita sholat jamaah gitu, kalau orang dewasa kan kita kata aja udah paham. Iya, anak kecil kita bilangin pelan-pelan, ya, tentu jangan langsung didorong begitu anak kecil, ya kan, atau ditendang. Ya, anak kecil ya dibilangin, maksudnya kan anak kecil kan belum mukallaf, apalagi dia belum balik, ya, tentu belum mukallaf anak kecil. Ya, jadi tentu kalau ada anak kecil di depan kita, ya, kita sedang sholat dan dia lewat, ya kita cegah, ya, pelan-pelan, maksudnya cegah begitu, ngasih tahu itu, sambil ngasih tahu bahwa dia tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya. Nah jadi sebagaimana atau berapa itu kira-kira jarak antara orang yang sholat itu dengan batas itu tadi, dengan sutroh itu tadi. Kira-kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dari Sahal bin Sa'ad, ya, dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Sahal bin Sa'ad mengatakan, ya, kana baina musalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa antara tempat sholatnya Rasulullah SAW itu wa bainal jidari, dan antara tembok, ya, artinya yang sutroh itu, mamarrus syat, itu kira-kira tempat lewatnya kambing, ya, berapa kira-kira tuh, berapa senti, ya, 1 meter, ya kira-kira begitulah, ya, 1 sok gitu, mamarrus syat. Baik, sekarang as-sunnah allati tu'adda athna as-shalah, sunnah-sunnah yang dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan asna as-shalah, di tengah-tengah sholat. Ini ada 2 bagian, ada ab'al, ada hay'a. Dalam mazhab Syafi'i tentu istilah ini ma'ruf dan masyhur. Ada ab'al, ada hay'a. Ya. Fal ab'al, sunnah ab'ad itu kullu ma yujbaru tarku bi sujudi sahwi fi akhir shalah. Sunnah ab'ad itu adalah yang menjadikan seseorang harus sujud sahwi, ya, ketika dia meninggalkan sunnah itu. Kapan sujud sahwinya? Fi akhir shalah, di akhir shalat, sebelum salam, ya, sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, hayat, kembalikan hayat itu, ya, yang tidak harus sujud sahwi, ya, ketika ditinggalkan.
Jadi artinya kalau ditinggalkan nggak apa-apa atau sujud sahwi itu ya. Nah, jadi artinya itu sunnah hayat. Nah, nanti tentang bab sujud sahwi ya itu ada bab khusus ya, tentang pembahasan seputar sujud sahwi. Apa sujud sahwi itu? Sahwi itu apa sih? Lupa kan? Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan ketika lupa melakukan sunnah ab'ad. Nah, pertama apa saja sunnah ab'ad itu? Pertama adalah at-tasyahhudul awal, tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama itu yaitu duduk yuqsadu bihi tasyahud fil julus. Tasyahud ucapkan apa? At-tahiyyatu lillah, tahiyat atau tahiyatul barakah, wassalatu thayyibatu lillah, assalamualaikum. Itu di tasyahud yang pertama, artinya duduk yang tidak ada salam di belakangnya. Kalau duduk ada salam di belakangnya itu namanya tasyahud akhir ya. Nah, jadi kalau di sholat zuhur, sholat asar ya itu adanya di rakaat ya. Di rakaat berapa? Dua. Di sholat maghrib juga di rakaat kedua, sholat isya ya. Nah, maka disunnahkan tasyahud itu situ, tasyahud yang pertama. Sebagaimana dalam hadis al-musi sholatuhu, ada hadis al-musi sholatuhu, orang yang enggak benar sholatnya ya. Inda Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salat adh-dhuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajdatain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur harusnya beliau sujud, harusnya beliau duduk ya, duduk yang pertama, tapi beliau tidak lakukan. Ketika selesai sholat, lalu beliau di akhir ya melaksanakan dua sujud sajdatain, dua kali sujud, artinya sujud sahwi. Berarti sujud sahwi itu dilaksanakan sebanyak dua kali, sama dengan sujud pada umumnya ya. Jadi sebagai apa tuh? Sajdatain itu ta'wilan, sebagai pengganti 'ala tasyahhudil awal alladzi tarakahu bi tarkil julus. Tasyahud awal, karena ya tasyahud awalnya tidak dilakukan karena beliau tidak duduk gitu ya. Jadi karena nanti terpisah nih sunnah itu, ada sunnah tasyahud awal, ada sunnah duduknya ya kan. Ada sunnah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk sunnah awal. Kalau kana ruknan tatarra ila al-ityani bihi, kalau seandainya tasyahud awal itu tadi rukun, ya pasti Nabi akan melakukannya. Artinya kalau rukun itu, kalaupun lupa misalnya, itu tidak bisa. Kalau rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, ya tidak bisa. Jadi misalnya sholat asar 3 rakaat, lupa 1 rakaatnya ya, terus di rakaat terakhir itu pas di rakaat ketiga itu diganti sujud sahwi misalnya, tidak bisa diganti itu ya. Jadi kalau dia udah salam rakaat ketiga misalnya, berarti gimana? Ya sholat lagi 1 rakaat disempurnakan ya, karena tidak bisa digantikan. Rukun harus diganti, harus didatangkan itu. Jadi walaupun dia setelah salam ya dia lakukan lagi 1 rakaat ya, nah, baru kemudian setelah itu sujud sahwi ya, sujud sebagai ya kalau dia lupa gitu. Sujud sahwi itu nanti dibahas lagi tentang sujud sahwi di bab khusus. Kalau ragu-ragu maksudnya gini, kita sholat di sendiri, perasaan kita udah 4 nih, perasaan masih 3 gitu, sholat lagi itu kalau ragu-ragu bagaimana? Ragu-ragu lebih baik lebih daripada kurang. Jadi misalnya saya ini 3 ke 4 ya. Udah nambah aja, tambahin aja tak 1 lagi, walaupun bisa jadi 5 ya, gitu makanya ya kan. Jadi lebih baik nambah ya. Baik. Yang kedua, sunnah ab'ad yang kedua adalah as-salatu 'ala nabi 'aqibat tasyahhudil awal. Bersolawat kepada Nabi setelah tasyahud awal itu, solawat kepada Nabi saja ya,
Gimana salat kepada Nabi itu artinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu sampai situ. Jadi tidak ada wa ala ali Muhammad. Paham ya? Kadang-kadang kan kita disatuin tuh. Karena saking biasanya Allahumma sholli ala, ya bisa pakai sayyidina atau tidak, itu ada khilaf bainal ulama, ala ikhtilaf aqwal. Sebagaimana ikhtilaf yang berkembang di kalangan ulama. Jadi bersolatnya kepada Nabi Muhammad saja sunnahnya, ya. Berarti di tasyahud awal itu ditambahkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bagian daripada sunnatul ab'al. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ, ya, tidak perlu ditambah wa ala ali Muhammad. Itu nanti sunnah yang dilakukan di tasyahud akhir, ya, di tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal sampai situ. Hiya aidan sunnatun ijbaru tarkuha bisujud. Nah, itu juga merupakan sunnah. Kalau lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi itu, maka harus, ya, melaksanakan sujud sahwi. Nah, kemudian yang ketiga adalah itu duduk itu sendiri, al-julus lit tasyahhudil awal. Duduk itu sendiri. Ya, duduk itu untuk tasyahud awal juga merupakan sunnatul awal. Jadi ada 3 berarti, ya, sunnah yang tersendiri. Tiga-tiganya sunnah di tasyahud awal. Ada tasyahud awalnya sendiri. Yang kedua adalah mengucapkan sholawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah duduknya itu sendiri adalah merupakan sunnah, ya. Jadi sunnatul julus, sunnatul tasyahud, dan sunnatul salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian itu sudah terlambat yang ketiga. Yang keempat, as-salatu ala alin Nabi ba'da tasyahudil akhir alladhi huwa ruknun. Sholawat kepada keluarga Nabi, ya kan? Sholawat kepada keluarga Nabi, ya. Setelah tasyahud akhir, di mana tasyahud akhir itu adalah tasyahud akhir itu apa? Rukun atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Tasyahud akhir itu adalah sunnah. Sunnah. Sunnah apa rukun? Rukun. Tasyahud akhir. Sunnah. Maksud sunnah? Rukun, ya. Bacaannya kalau bacanya. Tasyahud akhir itu adalah rukun. Berarti kalau nggak ada tasyahud akhir, jadi misalnya habis sujud langsung salam. Salam itu baca tasyahud akhir, ya. Nah, tasyahud akhir itu adalah rukun. Sunnahnya di dalam tasyahud akhir itu adalah mengucapkan sholawat kepada alun Nabi, ya. Tentu sholawat, ya, kepada Nabi, ya, iya jelas itu, ya. Terus ditambah dengan, ya, keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kan. Jadi itu sunnahnya wa ala ali Muhammad di tasyahud akhir. Nah, itu yang keempat. Kemudian, nah, ini dikatakan di sini ayyusallu 'inda ada'i rukn tasyahhud fil jasad al-akhirati wa rukn as-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah 'ala ali nabi. Nah, jadi kan tentu tasyahud akhir itu kan rukun. Di dalam tasyahud, setelah tasyahud akhir itu juga ada sholawat kepada Nabi SAW, dan itu adalah rukun, ya kan? Rukun kalau di tasyahud akhir itu sholawat kepada Nabi itu adalah rukun. Kalau di tasyahud pertama tadi adalah sunnah, ya kan? Kalau di tasyahud akhir itu adalah rukun. Lalu sunnahnya adalah bersalawat kepada keluarga Nabi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali
Baik, kemudian yang kelima adalah al-qunut. Qunut 'inda al-i'tidal min ar-rak'ati tsaniyati fi shalatil fajr. Qunut ya saat sholat subuh di rakaat terakhir, rakaat kedua ya. Saat i'tidal, ya. I'tidal itu ya berarti bangun dari ruku'. Nah, di situ. Ya. Kemudian di mana lagi qunut itu disunnahkan? Fi akhir rak'atin minal witri, di rakaat terakhir sholat witir, fi nisfi tsani min Ramadan, di paruh kedua bulan Ramadan. Paruh kedua bulan Ramadan. Ya, di situ juga disunnahkan qunut di paruh kedua Ramadan saat witir atau di rakaat terakhir sholat witir. Lalu di mana lagi? Fi i'tidal ar-rak'atil akhirah min ayyi shalah binisbati li qunutin nazilah. Ya, tentu juga qunut nazilah kalau qunut nazilah di setiap sholat, ya kan? Kalau memang pada waktu itu ya diperlukan untuk melakukan qunut nazilah itu di setiap sholat, ya. Sama pelaksanaan qunutnya di rakaat terakhir saat i'tidal, bangun dari ruku', ya, artinya sebelum sujud. Jadi setelah ruku', ya, i'tidal, lalu kemudian dilaksanakan qunut di situ. Sebagaimana Imam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Anas radhiyallahu anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah senantiasa yaqunutu fi subhi hatta faraqa ad-dunya, biasa berkunut di sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Dan juga sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qad su'ila, bahwa beliau ditanya, Anas bin Malik ditanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subh, apakah Nabi kunut subuh? Qala na'am, kata Anas, ya. Faqila lahu, lalu ditanya lagi, ya, Anas ini, au qanata qabla ruku', apakah kunutnya Nabi itu sebelum ruku'? Anas menjawab, ba'da ruku' yasiran, setelah ruku', artinya pas ya tidak yasiran, ya, tidak panjang-panjang kunut itu, ya. Kunut subuhnya Nabi tidak panjang. Nah, jadi itu tentang kunut. Walaupun tentu dalam mazhab yang lain, ya, tidak memandang demikian, ya, tidak melihat sunnahnya kunut subuh. Ya, seperti Hambali tidak melihat sunnahnya kunut subuh. Kalau Maliki melihat berpendapat sunnah, tapi berbeda caranya kunutnya Maliki dengan Syafi'i. Kunutnya Maliki itu diam, ya, itu dilakukan sebelum rukuk, ya. Nanti coba dicek lagi, ya. Jadi diam itu, karena kunut di antara makna kunut itu juga artinya berdiri, ya. Berdiri, ya. Nah, maka yang berbeda seperti ya mazhab Hambali dan umumnya, ya, orang-orang Saudi dan yang mencontoh, ya, Hambali di Indonesia itu juga tidak kunut, ya. Di sini kunut apa enggak? Tidak ada kunut. Syafi'i berarti. Ya, jadi apa? Kunut subuh. Ya, memang apa namanya? Ya, dalilnya tuh beda-beda. Kalau debat ya selesai. Dari dulu juga orang sudah ada perdebatan. Kunut tidak kunut, ya. Tapi kalau ya bagi saya ya tentu mazhab ahli balad itu al-aula. Ya, mazhab ahli balad, kebanyakan orang Indonesia ini adalah ya Syafi'iyul mazhab, ya. Maka itu lebih utama, ya kan? Jadi supaya, ya, kecuali kalau kita di lingkungan yang memang dari dulunya misalnya, ya,
lingkungan Muhammadiyah, misalnya Muhammadiyah kan nggak biasa kunut, ya tidak apa-apa, ya kan. Tapi kalau di lingkungan yang misalnya apa di situ biasa kunut dan kemudian ada orang baru datang kemudian menjadi tidak kunut misalnya, ya itu kan tentu nanti bermasalah secara interaksi. Ya. Tapi yang jelas antara kunut atau tidak kunut yaitu ikhtilafun bainal ulama, perbedaan pandangan di kalangan ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis yang tadi itu dan tentu juga kesimpulan Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ya, bahwa kunut subuh itu adalah sunnah dan dia sunnatul ab'ad, di mana kalau ditinggalkan atau tidak sengaja atau lupa ya untuk kunut subuh maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, kunut itu gimana? Ya ada yang pendek-pendek gitu, misalnya Allahumma ghfirli ya Ghafur, itu dia cukup sebetulnya. Tapi ada tentu nas ya, yang sempurnanya itu adalah yang nas yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dawud dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Qala 'allamani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengajariku, kata Al Hasan bin Ali, kalimatin aquluhunna fil witr, kalimat-kalimat atau doa-doa yang aku ucapkan di sholat witir. Ya, di sholat witir artinya di saat kunut sholat witir. Ya, nah tentu saat sholat witir itu ya sunnahnya memang di rakaat terakhir itu ya kunut. Ini terutama kalau Ramadan ya kalau di luar Ramadan memang khilaf antara yang menyunnahkan antara yang tidak gitu ya. Kalau di dalam Ramadan terutama di apa namanya di paruh kedua Ramadan ya itu disunnahkan witir. Ya disunahkan kunut di rakaat terakhir itu. Bunyinya bagaimana tuh? Ya seperti yang kita kenal, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa la fi barik fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Ya, wa ta'ala. Wa yusannu lil imam, dan tentu bagi imam ya mengucapkannya dengan sighah jamak, artinya dengan Allahumma hdini itu doa untuk sendiri. Kalau dia imam berarti Allahumma hdina fiman wa afina fiman afina. Nah, kata Imam Tirmidzi ini hadis hasan, hadis yang baik. Ya, derajatnya satu level di bawah sahih. Wa qala la na'rifu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qanawati fil witri syai'an ahsana minhu. Jadi kata beliau, kami tidak mengetahui doa kunut ya dalam sholat witir yang lebih baik daripada redaksi ini, daripada redaksi yang ini. Nah, wa inda Abi Dawud, dan kemudian dalam riwayat Abi Dawud dan bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengimami yakni fi Ramadan, saat Ramadan, wa kana yaqnutu fi sinfil akhir min Ramadan, dan Ubay bin Ka'ab itu biasa kunut di paruh terakhir bulan Ramadan. Ya, artinya setelah sholat witir, bukan sholat di rakaat terakhir sholat witir. Ya. Dan kemudian juga riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' min salati subhi fi rak'ati ats-tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari ruku' di salat subuh di rakaat kedua, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya ya lalu berdoa kepada Allah dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Kemudian para ulama menganjurkan untuk ditambahkan di belakang itu falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaika wa nastaghfirullahumma rabbana wa natubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai situ. Ya, itu para ulama menganjurkan untuk menambahkan sampai situ berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya fi sholati ala nabi, hadis-hadis yang sahih tentang anjuran bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah doa dan zikir. Ya, jadi ditambahkan itu yang sholawat Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya, itu tentu menjadikan doa dan zikir kita ya akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad'a ilal qabul, kira-kira ya. Akan lebih mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tambahkan dengan sholawat dan juga tentu ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena para ulama mengatakan ya surat Fatihah itu kan isinya doa. Surat Fatihah itu isinya doa. Surat Fatihah itu dibuka dengan apa? Dengan tahmid, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu kan memuji Allah berarti. Para ulama tafsir mengatakan sunnah kalau kita mau berdoa kepada Allah itu ya dimulai dengan memuji Allah. Ya kan? Di mana doanya Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Jadi sunnah sebelum kita berdoa itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian yusannu an yarfa' yadayhi athna'a hadzal qunut, dan kemudian disunnahkan juga ketika qunut ini mengangkat kedua tangan. Ya kan? Wa yaj'al battuha li jihatis sama, lalu kemudian telapak tangan ini menghadap ke atas. Jadi begini posisinya berarti kalau doa qunut ya. Bukan gimana? Bukan gini, ya. Amin. Kita begini, ya. Jadi batnu al-kaf ini menghadap ke langit, menghadap ke atas. Nah, jadi disunnahkan mengangkat doa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut mengangkat kedua tangan. Yang saat Nabi qunut itu tidak pernah Nabi dalam hadis ini begini, Nabi enggak. Kalau qunut kalau ditambahin doa bala itu dibalik itu. Oh iya, itu sebagai ya itu penegasan saja, maksudnya menolak bala, ya kan. Nah, itu mungkin ada contohnya, tapi kita tidak bahas di sini. Ya, ya tidak terlalu masalah, ya kan? Karena pas gitu, maksudnya Allahumma dfa'annal bala, Allahumma dfa'annal bala, ya Allah, ya kan? Idfa', maksudnya Pak, tolaklah, ya kan, dari kami al-bala, ujian, ya kan, musibah dan seterusnya. Ya, kalau begini terus juga ya nggak apa-apa kok. Nabi juga mengaku begitu kok ketika berdoa secara umum ya, karena di dalam doa ya kan secara umum begitu. Nah, mungkin ada sumber yang lain tapi kita tidak bahas itu ya tentang itu. Saat doa tolak bala itu apakah posisi tangan begitu atau bagaimana ya? Saya belum melihat ya. Ya kalau di kampung kan suka ada orang kampung. Ya. Ada dua bala itu kan. Ya. Baik. Al-hayat itu yang apa? Ab'ad ya. Jadi sunnah ab'ad itu berarti yang terakhir adalah tasyahud awal, kemudian apa? Bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal. Kemudian duduk ya, duduk di tasyahud awal, kemudian bersalawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir ya, kemudian adalah qunut. Nah, itu sunnah-sunnah yang kalau ditinggal atau lupa untuk dilaksanakan maka menuntut adanya sujud sahwi. Baik, al-hayat. Sekarang al-hayat itu yang tidak menutup adanya sujud sahwi. Wa qad dzakarna al-hayat hiya sunnahus sholati tarakaha al-musalli lam yusan jabruha bi sujudi sahwi, yang tidak menuntut adanya sujud sahwi ketika lupa ditinggalkan ya. Karena ketika lupa dilaksanakan itu sunnah-sunnahnya. Khilafil ab'ad, berbeda dari ab'ad. Hayat itu apa saja? Pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram ya, mengangkat kedua tangan. Wa inda ruku' war raf' minhu, dan ketika akan ruku dan bangun dari ruku. Akan ruku angkat tangan begini, Allahu Akbar, ya kan? Bangun dari ruku juga angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Nah, bagaimana cara melaksanakan sunnah ini? Yaitu an yarfa'a kaffaihi mustaqbilan bihimal qiblah, mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat. Begini posisinya ya.
mustaqbilan al-qiblah mansyuratayil asabi', jari jemarinya tersebar, ya, muhadiyan bi ibhamihi li syahmatayil udhunain, lalu kemudian mensejajarkan dua jempolnya dengan daun telinganya, ya, daun telinganya di sini Pak posisinya, ya. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Ini dalam madhab jadi ngobrol. Ya, putar-putar. Ya. Pusing itu. Ya, jadi apa? Angkat ini menghadap kiblat, lalu kemudian jari jemarinya begini, ya. Muhadiyan, lalu kemudian sejajarkan dua jempolnya dengan daun telinga. Nah, itu ketika mengangkat kedua tangannya itu sunnahnya. Ala antakuna kafahu maksyufatain, tentu kedua telapak tangannya terbuka, ya. Jangan begini sih. Allah terbuka begini, ya. Terbuka. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Perhatikan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, takbiratul ihram di dalam salat. Ya, takbir pertama, ya, iftataha at-takbir fi shalah, farafa'a yadayhi, ketika takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangannya, hina yukabbir, mengangkat kedua tangannya ketika Allahu Akbar, mengucapkan takbir, hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, sehingga beliau menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan apa nih? Sejajar dengan bahunya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih enggak kira-kira? Sahih, ya. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, sehingga mensejajarkan dengan kedua pundaknya. Wa idza kabbara lirruku', lalu kemudian ketika beliau takbir untuk ruku', fa'ala mithlahu, juga melakukan hal yang sama, begitu juga, ya. Wa idza qala, lalu ketika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia bangun dari ruku', sami Allahu liman hamidah, fa'ala mithlahu, beliau juga melaksanakannya, ya, sama seperti takbiratul ihram dan ketika akan ruku'. Ya, wa qala rabbana walakal hamdu, dan ketika bangun dari ruku' itu beliau mengucapkan rabbana walakal hamdu. Wala yaf'alu dzalika hina yasjud, dan beliau tidak melakukannya ketika akan sujud. Jadi kalau sujud tidak perlu, ya, nggak perlu angkat kedua tangan lagi. Allahu Akbar. Wala hina yarfa'u ra'sahu, apalagi bangun dari sujud, ya, tidak perlu bangun dari sujud angkat kedua tangan, tidak, karena Nabi tidak melakukan itu. Baik, itu yang pertama tentang sunnatul hayat, ya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan akan ruku' dan bangun dari wad'u yadal yadihi yumna. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanannya ala dhahri yadihi yusra, di atas tangan kirinya, punggung tangan kirinya, wa dzalika fil wuquf, saat berdiri. Gini, ya, berarti, ya. Gimana caranya? An yad'a yadahu yumna ala dhahri kaffin wa rusdil yusra, meletakkan tangannya yang kanan, ya. Berarti kalau tangan itu mana? Kalau ini kan, ini tangan mana tangan? Tangan semua. Ya. Tangan di atas tangan kiri, ya, di atas tangan kiri. Kaf ini kan kaf ini kan telapak tangan. Rusuk itu pergelangan. Jadi begini, ya. Ini kan jadi gini, di pergelangan. Lalu kemudian tangannya megang tangan kiri, wa yaqbidu 'ala al-yusra bi asbu'i yadihi yumna, lalu kemudian memegang tangan kirinya dengan jari tangan kanannya, ya, beginilah, ya. Ini Pak, ya. Nah, begitu, ya. Nah, ini kan persis ini kan, ini tangan di atas telapak tangan, lalu kemudian di atas pergelangan tangan kiri, ya, lalu kemudian ini tangan kanannya, jari tangan kanannya memegang tangan kirinya. Nah, di mana itu diletakkannya? Di mana, Pak? Wa yakunu mahallu dzalika tahta sadrihi, di bawah dada, di atas pusar, wa fawqa surratihi, di bawah dada dan di atas pusar.
ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Wa'il bin Hujr melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hina dakhala fi shalah, mengangkat kedua tangannya ketika masuk ke salat atau mengerjakan salat, summa wada'a yadahu yumna 'ala al-yusra, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya. Dan kemudian dalam riwayat An-Nasa'i, itu tadi dalam riwayat Muslim ya, dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan summa wada'a yadahu yumna 'ala kaffihi al-yusra wa rusdi wa sa'i, dan kemudian meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri dan juga pergelangan, wasa'idi dan lengan, ya. Ini berarti ya persis begini kira-kira ya. Nah, di atas lengan. Baik, itu yang kedua. Kalau tadi saat berdiri ya, saat berdiri berarti begini. Walaupun ada mazhab yang lain, seperti kalau umumnya Hambali ya hampir sama dengan Syafi'i. Kalau Maliki itu tidak sedekap tangannya, tapi tangannya diurai, ya. Jadi begini. Ya. Tapi itu ya Allah, berarti hadisnya ada yang mengatakan itu Imam Malik melakukan itu saat beliau memang nggak bisa begini, jadi habis, karena di zaman beliau itu ada penyiksaan terhadap ulama ya, jadi sampai tangan beliau itu tidak bisa bersedekap di dalam sholat. Allah alam sholat, berarti karena saya tidak terlalu mendalam mengkaji, tapi saya pernah mendengar ya, kisah seperti itu. Tapi yang jelas kalau mazhab Maliki memang tidak mengatakan itu sunnah, apa namanya, bersedekap di dalam sholat ya. Dia begini aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya gitu ya. Ini jangan aneh. Kalau sini aneh. Ya di sini aneh ya. Baik, yang ketiga, an-nadharu ila mawdhi'is sujud. Sunnah yang ketiga adalah melihat tempat sujud. Fa yukrahu an yatawassa an-nadharu fi mahawlahu, maka itu makruh ya kita memperhatikan ya pandangan kita itu kemana-mana, itu makruh. Jadi apa? Fokus ke tempat sujud. Jadi an yanzura ila atau ya kalau melihat ke atas juga itu makruh ya. An-yanzuru ila al-a'la, melihat ke atas itu makruh juga. Au ila syai'in amamahu, atau dia melihat ke depan, ya, melihat ke depan itu juga makruh. Hatta walau kana al-Ka'bah, walaupun di depan dia itu adalah Ka'bah. Walaupun dia sholat di depan Ka'bah misalnya ya, tetap aja sunnahnya itu melihat ke tempat sujud. Jadi bukan melihat Ka'bah, ya kan? Nah, sunnahnya melihat tempat sujud. Bal yusallu an yaj'ala an-nadhara daim ila mawdhi'i sujudi, tapi ya, itu yang disunahkan itu, bahkan disunahkan itu dia terus memandangi tempat sujudnya ketika sholat. Illa inda tasyahudi, kecuali saat tasyahud. Nah, kemana tasyahud itu? Tasyahud maksudnya pas begini ya, asyhadu, pas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemana matanya? Matanya melihat sababatihi, melihat jari telunjuknya ya, yang mengangkat itu, yang menunjuk, allati yushiru biha 'inda tasyahud, yang menunjuk ketika tasyahud. Nah, jadi semuanya berarti mata itu tertuju ke tempat sujud kecuali ketika tasyahud saja ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalilnya apa? Ittiba'u fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, iftitahus shalah. Sunnah yang keempat adalah iftitahus shalah ba'da takbir bi qira'ati tawajjuh. Membuka salat dengan doa iftitah ya. Setelah takbiratul ihram ya, dengan membaca qiraat tawajjuh ya, wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya ini lafaznya dalam riwayat Muslim
dari Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW annahu kana idza qama ila shalah, bahwa beliau ketika akan sholat mengucapkan doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu doa iftitah. Redaksinya doa iftitah ini beda-beda, tapi semuanya itu sahih. Semua riwayat tentang doa iftitah ini sahih. Misal ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama tunqqa. Itu juga sahih riwayat. Ada lagi Allah berkabir walhamdulillah katsira subhanallah wa wasila, ya kan? Nah, terus ada lagi wajah wajhiya alladzi fatara as-samawati. Jadi itu ada paling tidak ada 3 redaksi itu, dan itu semuanya sahih. Ada perbedaan pandangan di antara ulama, ya pilih salah satunya kalau itu sahih. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan, ya karena itu sahih bukan berarti harus diucapkan semuanya. Pilih salah satu karena Nabi mengucapkannya salah satu, ya kan, walaupun sahih. Tapi kalau kata Imam Nawawi, ya kan, Imam Nawawi justru disunnahkannya itu, ya kan, dibaca semuanya. Nah, kata Imam Nawawi. Tapi melihat saja kondisi. Kalau dia imam misalnya, kalau dia imam lihat makmumnya takut kelamaan dibaca semuanya, kan gitu ya. Dibaca salah satunya. Nah, yang paling dicintai atau paling sering dibaca terutama dalam mazhab Syafi'i adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Jadi paling kalimat atau doa yang lebih lebih ringan, populer, ya kan, di kalangan, dan lebih disukai oleh Imam Nawawi juga, ya, ketika beliau berbicara tentang doa iftitah dalam kitab Al-Azkar, ya, dalam kitab Al-Azkar. Kira-kira gitu. Udah Isya, azan. Ada yang nanya dulu? Nanya dikit. Masalah kita membatalkan sholat itu, pasti yang dibolehkan membatalkan sholat. Terus contohnya nih, kalau kita nih terjadi trouble, maksudnya contoh kita pas lagi sholat, miknya bengong, apakah kita itu boleh membatalkan matiin apa tetap sholat atau tidak? Siapa yang kita nih, makmumnya maksudnya? Ya, Jangan imamnya ya. Jangan imamnya. Salah satu atau gimana kalau kita sholat jamaah gitu? Oh iya, teknisnya kalau itu mengganggu ya nggak jadi masalah. Takmir tanggung jawab, ya. Misalnya, ya makanya kan itu makanya. kalau itu mengganggu sekali misalnya, ya, jadi tidak khusyuk sholatnya, ya itu dibenerin atau gimana? Dia keluar sholat, kalau berarti keluar sholat lalu dibetulkan itu, ya kan? Kalau imamnya hembatan bubar. Ya. Ada lagi, silakan. Tolong ada lagi, Pak. Mau bertanya? Iya, tanya tuh. Itu ketika kita sholat, terus aurat kita kelihatan, yang dulu pernah Ustaz. Misalnya kayak yang dulu ditanyakan, itu sholatnya ketika kita sadar bahwa aurat kita kelihatan terus kita tutup, itu sholat kita gimana Ustaz? Bah kita batal sholatnya atau? Ya kan kita tidak sadar ya. Nah, kalau auratnya terbuka, terus kita sadar, kita sadar habis itu tutup langsung, ya kan? berarti Ya nggak? kan, karena itu kan di luar kesadaran, ya tentu rufi'al qalam, ya, kecuali sengaja membuka aurat atau sengaja membuka peluang untuk membuka aurat itu, ya kan, kita tidak terlalu perhatikan misalnya, ya. Nah, jadi ya selama itu bisa ditutup, ya kan, ditutup. Berarti nggak membatalkan sholatnya ya? Insya Allah tidak, karena dia di luar kesadaran, ya. Rufi'al qalam itu kalau ya anus sobi, rufi'al qalam an salasin, anus sobi hatta yahlum atau yablug, kecil sampai dia balik, wa anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar, ya, wa anil nasi hatta, atau anil naim hatta yastajid, dari orang tidur sampai dia bangun, ya. Ya kira-kira orang yang tidak sadar atau tidak mengetahui itu, ya berarti ya kira-kira ya sama dengan orang yang tidur sampai dia bangun. Allah, ya. Walaupun itu berulang, setiap
setiap dia sujud ya kan. Setiap dia sujud. Ya kan kalau sujud kan ketarik gini, kelihatan. Lah, yang kayak gitu tuh kadang-kadang sengaja atau tidak? Ya kan kita pakai bajunya ketat, ada kecil gitu. Enggak, kadang-kadang orang begitu dia tahu itu kebuka, cuma dia nggak tahu kalau itu membatalkan sholat. Bisa jadi nggak begitu? Iya. Nah, kalau dia tidak tahu, misalnya dia tahu itu membatalkan sholat, berarti kan dia nggak tahu, kecuali dikasih tahu setelah itu dan dia tetap mengulangi, ya kan? Misalnya orang yang sholat sering begitu pakai celana ketat atau baju ketat gitu, sehingga kebuka gitu belakangnya, dan dia tidak tahu kalau itu aurat misalnya, kan begitu? Nah, bisa nggak dia tidak tahu kalau itu aurat? Bisa. Mungkin saja kan? Kalau tidak tahu kira-kira dia dosa nggak? Enggak. Orang dia nggak tahu loh. Kecuali antum kasih tahu, bapak kasih tahu, ya kan? Habis dikasih tahu ternyata tetap diulangi, ya berarti salahnya dia, itu berarti sholatnya nggak sah, Cewek berarti. ya kan? Nah, jadi intinya ya kalau orang yang nggak tahu dan masalahnya nggak tahu dan nggak mau tahu, itu kan berarti. Yang kecil semua. Baju kecil semua. Minta DKM, minta Bagus DKM. juga di masjid tuh ada disediain itu baju yang panjang tuh ya. Inisiatifnya bagus itu. Oh, sarung ada atau baju yang panjang tuh ya. Nah, betul. Itu banyak disediain di masjid ya. Bagus lah itu. Ya, buat itu. Ya, emang ya gitu ya. Orang-orang kadang-kadang ya ada yang nggak peduli gitu. Memang harus dikasih tahu. Kalau ini kan sarung itu kalau nutupin mata kaki ini Itu isbal, itu khilaf atau ikhtilaf bainal ulama, itu perbedaan pandangan di kalangan ulama. nggak apa-apa. Ya kalau saya melihat nggak apa-apa karena itu isbal itu tentu lebih baik tentu dia kalau ketika sholat apalagi ya tentu lebih baik di atas mata kaki. Ya, ketika sholat lebih baik di atas mata kaki. Walaupun itu kalau menurut saya tidak sampai haram kalau misalnya yang melewati kaki, karena hadisnya ada itu namanya muqayyad biqaidin. Hadis larangan isbal itu diikat dengan satu ikatan apa itu? Khuyala, ada kata khuyala di dalam hadis. Karena Nabi mengomentari Abu Bakar ketika beliau menjulurkan kainnya sampai ke mata kaki atau lewat mata kaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjarra thawbahu khuyala. Engkau tidak termasuk orang yang menjulurkan kainnya disertai dengan sombong, gitu ya. Allah. Tapi kalau sholat ya tentu bagusnya dan lebih baik ya, lebih utamanya di atas mata kaki, karena kalau ngengser juga itu takut kena najis atau apa ya kan. Nah, kira-kira begitu. Allah. Cukup ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.